Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kuliah pengantar skill lab tentang menjahit dan mengangkat jahitan pada luka. Untuk mendapatkan luka dengan hasil estetik yang baik, maka diperlukan penerapan kaidah-kaidah yang penting dalam menjahit lukanya dan dalam mengangkat jahitan luka. Apa saja kaidah-kaidah itu? Berikut akan kita pelajari pada kuliah berikut ini. Nah, pada kuliah kali ini kita akan mempelajari teknik aseptik, pengenalan alat-alat bedah minor, jenis benang jahit, jenis-jenis jahitan luka, cara menjahitnya, dan cara mengangkat jahitan. Nah, perlu kalian ketahui, aseptik dan teknik aseptik itu adalah hal yang berbeda ya. Kalau aseptik itu berarti bebas mikroorganisme. Sedangkan teknik aseptik itu adalah prosedur kerja yang meminimalisir kontaminan mikroorganisme yang dapat mengurangi risiko paparan terhadap petugas dan alat-alat kesehatan ya. Jadi agar kontaminan tersebut tidak terbawa ke dalam daerah aseptik, alat kesehatan, sediaan obat, atau petugas. Nah, tujuannya adalah mencegah infeksi. Jadi mencegah masuknya mikroorganisme hidup dan bahan-bahan partikulat ke dalam produk selama persiapan, proses, dan uji sediaan. Jadi kalau pada luka, teknik aseptik ini diterapkan untuk mencegah terjadinya infeksi pada luka selama proses penjahitan maupun setelah dijahit. Nah, adapun alat-alat bedah minor itu terdiri dari minimal 11 macam ya. Jadi satu set alat bedah minor itu ada seperti dalam daftar ini, yang lebih detail akan kita bahas satu persatu. Nah, alat bedah minor ini yang pertama adalah set atau tempat instrumen yang digunakan untuk menyimpan instrumen bedah minor. Kemudian ada yang namanya bisturi ya, atau dikenal juga dengan mesh, atau kadang disebut juga mata pisau. Nah, ini adalah pisau atau mata pisau yang digunakan untuk mengiris luka. Jenisnya ada beberapa macam ya, seperti pada gambar. Ada pisau mesh nomor 10, itu biasanya untuk menyayat luka yang agak besar ya. Kemudian mesh nomor 11 biasanya digunakan untuk insisi abses, untuk mengeluarkan abses. Mesh nomor 12 ini jarang kita gunakan. Yang sering itu juga nomor 15. Nah, nomor 15 ini biasanya digunakan untuk menyayat luka-luka dengan presisi atau ketelitian yang detail ya. Jadi kalau seperti saya bedah plastik itu sering memakai mesh nomor 15 untuk menyayat luka. Jadi supaya bisa mendesain sayatannya. Mesh nomor 20 itu sama seperti mesh nomor 10 ya, digunakan untuk menyayat luka yang besar yang tidak membutuhkan desain akurat. Mesh nomor 21, 22, dan 23 itu jarang kita gunakan. Kemudian berikutnya adalah gagang pisau atau sering juga dibilang scalpel ya. Scalpel handle, tapi orang biasanya nyebutnya scalpel. Itu adalah gagang pisau yang digunakan untuk memasang pisau bisturi atau mesh. Jadi supaya kita bisa menyayat dengan akurasi penuh, itu dibutuhkan bantuan gagang pisaunya.
untuk mencegah terjadinya cedera pada tangan operator. Nah, kemudian ada yang namanya pinset anatomis dan pinset chirurgis. Keduanya ini harus bisa dibedakan karena fungsinya yang berbeda satu sama lain. Kalau pinset anatomis itu pada ujungnya tidak terdapat seperti pengait atau gigi ya. Tidak terdapat pengait atau gigi dan biasanya tidak boleh digunakan untuk menjepit jaringan karena akan menimbulkan bekas ya atau mark pada jaringan yang dijepit dengan pinset anatomis. Jadi dia digunakan untuk menjepit benang atau instrumen lainnya atau kasa. Dan kemudian satu lagi pinset chirurgis. Nah, pinset chirurgis inilah pinset yang digunakan untuk menjepit jaringan seperti menjepit kulit atau misalnya menjepit mukosa karena tidak akan menimbulkan trauma pada jaringan tersebut. Cara membedakannya, di pinset chirurgis ini terdapat gigi atau pengait di kedua ujungnya. Jadi hati-hati membedakan pinset chirurgis dan anatomis ya, karena fungsinya masing-masing berbeda. Yang satunya untuk menjepit benda, yang satunya lagi untuk menjepit jaringan. Yang berikutnya adalah needle holder atau sering juga disebut dengan nut holder. Nah, ini alatnya menyerupai gunting ya, tapi ujungnya menyerupai pinset. Digunakan untuk memegang jarum jahit. Tujuannya agar kita bisa lebih leluasa mengendalikan pergerakan jarum jahit tersebut pada saat menjahit luka. Nah, sebaiknya gunakanlah needle holder atau nail holder ini untuk memegang jarum. Jangan menggunakan pengait atau mosquito atau pinset, karena tidak akan ketat memegang jarumnya dan biasanya tidak stabil. Nah, kemudian ini adalah yang di tengah ini mosquito lurus ya. Jadi klem lurus biasanya digunakan untuk mengklem atau menjepit pembuluh darah supaya tidak terjadi pendarahan. Nah, begitu juga dengan mosquito bengkok ya atau klem bengkok itu juga biasanya digunakan untuk mendiseksi jaringan atau juga untuk mengklem atau menjepit pembuluh darah untuk menghentikan pendarahan. Nah, berikutnya adalah gunting tajam, yaitu gunting yang digunakan untuk menggunting jaringan. Ada juga modelnya seperti gunting tajam tetapi ujungnya agak tumpul, itu digunakan untuk diseksi jaringan atau memisahkan komponen-komponen jaringan tertentu. Nah, kemudian yang di tengah ini adalah gunting benang. Lihat ujungnya ya, ujungnya tumpul tetapi ada salah satu ujung yang seperti pengait. Nah, nanti benangnya itu dimasukkan dulu atau dicantolin ke dalam pengait itu baru digunting. Kemudian yang di sebelah kanan adalah gunting perban. Jadi bentuknya bengkok ya. Bentuknya bengkok dan ujungnya tumpul. Nah, untuk benang jahit sendiri itu ada banyak jenisnya, tetapi secara garis besar bisa dibagi berdasarkan apakah dia dapat diserap sendiri atau tidak dapat diserap. Kemudian yang dapat diserap ini terbagi dua ya. Dia ada yang jenisnya catgut sama yang sintetik. Kalau yang catgut ini biasanya itu dari usus binatang ya, usus domba. Nah, itu ada yang plain catgut dan ada yang chromic catgut. Yang plain catgut itu biasanya diserap tubuh 7-10 hari. Yang chromic catgut lebih lama karena ada campuran chrome-nya. Dia biasanya diserap tubuh 20-30 hari. Kemudian untuk benang jahit yang sintetik yang dapat diserap itu adalah Vicryl. Biasanya
Kalau letaknya untuk jahit subkutis, itu akan diserap dalam waktu 3 minggu, tetapi kalau untuk menjahit otot, itu dia akan diserap dalam waktu 3 bulan. Nah, kemudian untuk jenis benang jahit yang tidak dapat diserap, itu juga terbagi dua, yang alami dan yang sintetik. Yang alami ini, dia ada polifilamen, itu seperti silk atau zide, kemudian cotton. Kalau yang sintetik, dia ada yang monofilamen, itu sering digunakan nilon. Nah, slide berikut ini adalah jenis-jenis benangnya secara lebih detail. Silahkan dilihat. Nah, ini ya, jenis benang jahit secara detail, yang absorbable sama yang non-absorbable. Yang braided itu maksudnya adalah yang polifilamen. Jadi seratnya banyak. Sedangkan yang monofilamen itu dia hanya satu serat saja. Yang bisa dilihat, yang polyfilament absorbable itu jenisnya Vicryl. Kemudian yang absorbable monofilamen itu ada monocryl, catgut ya, sama chrome catgut. Kemudian yang non-absorbable itu yang polyfilament ada ethibond atau silk. Kemudian yang monofilamennya ada yang ethylone. Nah, ini warna dan jenis benangnya bisa dilihat di gambar sebelah kanan ya. Jadi masing-masing jenis benang itu warnanya juga berbeda. Nah, untuk jarum jahit ini juga ada jenisnya ya. Yang pertama itu berdasarkan bentuknya, ada yang straight atau lurus, biasanya digunakan untuk menjahit tendon. Kemudian menurut lingkarannya, itu ada yang 1/4 lingkaran, ada yang 3/8 lingkaran, ada yang setengah lingkaran, dan ada yang 5/8 lingkaran. Kemudian untuk bentuk jarumnya sendiri itu ada yang konvensional cutting dan reverse cutting. Itu bisa dilihat ya gambarnya. Nah, kemudian untuk ujung jarumnya itu ada yang modelnya taper atau tajam, dan ada yang ujungnya blunt atau tumpul. Biasanya kalau yang taper itu digunakan untuk menjahit jaringan-jaringan yang liat seperti kulit. Kalau yang blunt itu biasanya digunakan untuk menjahit mukosa agar tidak robek. Nah, kemudian untuk jenis jarumnya berdasarkan kemampuan jarum membuat trauma pada bekas jahitannya, itu ada yang traumatik. Jadi antara jarum dan benangnya itu tidak menyatu, sehingga pada saat menembus kulit itu akan menimbulkan scar atau bekas. Kemudian ada juga yang atraumatik. Nah, ini antara jarum dan benang itu akan menyatu, sehingga pada saat ditembuskan ke kulit, scar atau bekasnya itu cenderung lebih halus, sehingga jika lukanya kering, nanti scarnya itu akan lebih bagus. Nah, adapun tujuan menjahit kulit ini adalah untuk mempertemukan dan mempertahankan posisi kedua permukaan kulit yang terbuka atau luka tanpa mengganggu peredaran darah setempat dan organ-organ penting yang ada di sekitarnya, agar luka mengalami penyembuhan secara primer. Nah, adapun macam-macam jahitan luka ini, ada yang jahitan terputus atau interrupted suture. Biasanya interrupted suture ini terbagi atas simple interrupted dan matras atau jahitan matras. Nah, yang matras ini juga terbagi atas matras vertikal dan matras horizontal. Bagaimana bentuknya nanti akan kita lihat pada slide berikutnya. Kemudian ada juga macam jahitan yang kontinu atau terus-terusan. Jadi dia akan disimpul di akhir. Nah, kemudian ada juga jahitan intradermal atau subcutis suture. Subcutis suture ini dia jahitannya tidak akan nampak di atas permukaan kulit, tetapi dia dijahit di bawah kulit. Jadi benangnya atau jahitannya itu adanya di bawah kulit.
Tata cara menjahit luka, yang pertama adalah alat dan tempatnya harus steril ya. Itu mutlak untuk mencegah infeksi nosokomial. Kemudian operator juga harus steril dan melakukan prosedur bedah yang steril. Kemudian membersihkan luka dan sekitar luka dengan desinfektan, ditutup dengan kain atau duk steril. Nah, baru dilakukan anestesi blok infiltrasi lebih kurang 1 cm dari luka. Lalu setelah anestesinya bekerja, baru dijahit dengan metode yang sesuai. Untuk lebih jelasnya nanti kamu akan melihat di video tutorial. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis jahitan. Yang pertama adalah interrupted pattern atau jahitan terputus ya. Jahitan yang terputus ini terbagi atas simple interrupted dan interrupted horizontal matrix dan interrupted vertical matrix. Yaitu kalau simple interrupted dia hanya berupa satu garis lurus yang disimpul. Kemudian kalau dia matras, jahitan matras ini jadi jahitannya itu berpola ya. Ada yang polanya horizontal, ada yang polanya vertikal. Kemudian yang continuous pattern, yaitu jahitan jelujur ya, itu terdiri atas simple continuous, continuous lock stitch, continuous horizontal matrix, dan subcuticular. Jadi subcuticular ini juga termasuk jahitan yang continuous karena tidak ada simpul di tengah-tengah jahitan. Jadi yang ada simpulnya hanya di awal dan di akhir jahitan. Nah, berikut ini adalah gambaran lebih detail tentang interrupted suture atau teknik menjahit terputus atau teknik menjahit simpul ya. Jadi ada yang namanya simple interrupted, dia kelebihannya pengembalian tepi lukanya baik ya. Biasanya lukanya akan eversi atau mengarah menonjol ke atas, bukan inversi ya. Jadi tepi luka itu jika di ujung pada saat menyatu itu sebaiknya eversi atau mengarah ke atas, bukan inversi atau mendelep ke bawah. Nah, umum digunakan dan bisa dikerjakan dengan cepat. Tetapi kekurangannya supaya ujung lukanya itu eversi itu butuh pengalaman ya, tekniknya butuh skill dan pengalaman. Semakin sering dilatih biasanya akan semakin bagus hasilnya. Kemudian pengembalian ujung lukanya itu tidak sebagus teknik yang lain. Nah, juga tidak mengurangi tension atau tarikan dari luar tepi luka. Jadi kalau misalnya ujung-ujung lukanya itu jaraknya terlalu jauh, kemudian kita paksakan menutup dengan simple interrupted, itu biasanya lukanya akan terbuka kembali atau jahitannya terlepas. Karena dia tidak bisa menahan tarikan dari kulitnya. Nah, kemudian untuk vertical matrix, ini kelebihannya pengembalian tepi lukanya baik dan posisinya sempurna. Kemudian dia bisa mengurangi tension dari tepi kulit. Jadi kalau yang seperti interrupted suture tadi bisa jebol, tapi dengan vertical matrix ini dia bisa mengurangi tarikan kulitnya. Tapi kekurangannya pengerjaannya cukup lama dan bekasnya bisa lebih banyak, bekas lukanya. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat ya di sebelah kanan. Nah, kemudian untuk horizontal matrix, dia kelebihannya menguatkan jaringan subkutan, mengurangi tension tepi kulit, ya lebih bagus malah daripada vertical matrix. Tetapi posisi tepi lukanya itu tidak sebagus jahitan matras vertikal. Kalau yang terakhir ini jarang banget digunakan, jadi sebaiknya nggak usah kita bahas ya. Nah, kemudian untuk jahitan teknik continuous suture atau jahitan continuous,
itu ada yang namanya continuous over dan over. Jadi seperti jahit jelujur ya, jahit jelujur nama lainnya. Ya, kelebihannya dapat dikerjakan dengan cepat dan menutup laserasi multiple dan luka yang besar. Tetapi posisi tepi lukanya yang eversi itu akan lebih sulit. Biasanya lukanya cenderung inverted atau melekuk ke dalam dan itu tidak baik bekas lukanya nanti. Kemudian bisa terbentuk kista ya. Jadi karena tepi lukanya itu sering mendelep ke dalam, kemungkinan terbentuknya kista itu lebih besar. Nah, kemudian yang continuous single lock atau jahitan jelujur Weston ya nama lainnya, itu dapat dikerjakan dengan cepat, kemudian posisi tepi lukanya akan lebih baik daripada continuous over and over, dan epitelisasinya lebih rendah dari track. Tetapi kekurangannya posisi tepi lukanya tidak sebaik yang simple. Nah, simple suture maksudnya ya. Nah, kecuali jika prosedurnya dikerjakan dengan baik. Kemudian yang continuous mattress itu bisa dikerjakan cepat ya. Jadi waktu pengerjaan yang continuous ini selalu cepat. Karena nggak perlu simpul menyimpul, lebih banyak. Tetapi posisi tepi lukanya itu juga tidak baik. Nah, hal-hal yang sangat menentukan untuk membuat bekas jahitan itu tertutup sempurna atau baik secara estetik adalah jika dipenuhi syarat jahitan yang baik berikut ini. Yang pertama, jarak jahitannya teratur ya, antara satu jahitan dengan jahitan yang lain. Kemudian jarak dari pinggir lukanya juga teratur, jadi sama antara pinggir luka kanan dan kiri. Kemudian melintasi lukanya dengan sudut 90 derajat, tujuannya agar seluruh lapisan luka itu terjahit sempurna. Jadi jangan hanya terjahit bagian atas lukanya saja atau bagian kutis dan subkutis, sedangkan bagian misalnya kalau robeknya sampai bawah ya, jadi bagian subkutisnya itu kurang terkena, itu nanti juga hasil penyembuhan lukanya kurang baik. Nah, kemudian jangan terlalu erat, jadi jangan terlalu tension. Cukup kalau tepi lukanya sudah menyatu, jangan semakin diketatin lagi. Kenapa? Karena luka itu kan pada saat kita jahit dengan harapan sembuh per primum. Artinya luka itu masih dalam fase inflamasi kan, masih dalam 3-5 hari. Nah, setelah kita jahit, pasti akan terjadi inflamasi, dan salah satu tanda inflamasi itu adalah edema. Kalau kita terlalu ketat menutup lukanya, saat terjadi edema itu akan menjerat. Jadi benangnya itu akan menjerat sehingga nanti muncul bekas luka yang kurang baik. Jadi cukup tarik ya, sekedar ujung-ujung lukanya itu tertaut, jangan diperketat benangnya atau jangan diketatin. Harapannya jika terjadi edema masih ada celah yang bisa untuk kulitnya itu mengembang. Jadi benangnya tidak menjerat kulit sehingga nanti pada saat edemanya selesai, inflamasinya selesai, kulitnya tidak ada stretch mark atau bekas benang yang tertekan pada saat fase dia bengkak tadi. Nah, kemudian jahitan sebaiknya jangan tumpang tindih. Nah, adapun kelebihan interrupted suture atau jahitan simpul itu, dia jika putus ya, benangnya di tengah-tengah putus, itu yang terbuka hanya satu jahitan, jadi tidak akan mengganggu jahitan yang lain. Karena kalau misalnya dia continuous suture, misalnya benangnya terputus di tengah-tengah, maka jahitannya akan terbuka semua. Nah, jadi itu ya, ada kelebihan dan kekurangannya.
Nah, cuman kalau kekurangannya interrupted suture ini ya pasti membutuhkan lebih banyak benang karena simpulnya banyak kan. Kemudian tekniknya itu dimulai dari tengah, jadi supaya jaraknya sama, dilanjutkan di setiap pertengahan dari insisi yang tersisa. Jadi lukanya misalnya ujung A dan B dimulai dari pertengahan AB, nah itu titik C, kemudian selanjutnya diikuti dari pertengahan titik AC dan pertengahan titik CB, ya, dan seterusnya. Kemudian arah jarum harus tegak lurus ya dengan permukaan kulit, dan jarak masuk dan keluarnya jarum dari tepi sayatan harus sama supaya bagus hasilnya. Nah, ini ya keuntungan interrupted suture: mudah, kekuatan jahitannya besar, kecil kemungkinan menjerat sistem sirkulasi atau pembuluh darah dan mengurangi edem. Kemudian mudah untuk mengatur tepi luka, tapi kerugiannya lama, bekas jahitan lebih terlihat, ya. Nah, ini adalah teknik untuk menjahit matras horizontal. Dia kelebihannya bisa membuat pinggir lukanya eversi atau mencuat keluar ya, bukan mendelap ke dalam, dan mengurangi tension tepi luka. Nah, kemudian ini paling pas dipakai di luka yang kulitnya mudah robek ya, seperti kulit telapak tangan dan telapak kaki. Kemudian yang gambar paling bawah sebelah kiri itu adalah teknik menjahitnya. Jadi angka 1 mulai menusukkan jarumnya, kemudian keluar di angka 2, lalu dilanjutkan menusuk jarumnya ke angka 3 dan keluar di angka 4, kemudian disimpul, sehingga terdapat seperti gambar yang sebelah kanan bawah. Nah, kalau jahitan sukutan disebut juga aesthetic suture. Kenapa? Karena bekas atau benang jahitnya itu tidak akan tampak di atas permukaan kulit. Jadi sangat tersembunyi sehingga hanya akan menimbulkan bekas berupa garis lurus seperti rambut. Nah, kalau sudah sembuh total itu biasanya malah hampir tidak terlihat sama sekali, apalagi kalau searah dengan wrinkle atau kerutan kulit. Nah, biasanya ini dijahit di bawah lapisan epidermal. Dia continuous dan tidak diangkat setelah operasi. Jadi menggunakan benang yang absorbable yang bisa diserap seperti Vicryl atau chromic catgut. Nah, biasanya jahitannya pendek-pendek di bagian lateral sepanjang luka, dan setelah jahitan selesai maka akan disimpul dan kedua ujung talinya diikat supaya tidak lepas. Ya, keuntungannya jelas, secara kosmetik bagus ya, dan kulitnya nggak terluka sama bekas jahitan atau nggak ditusuk-tusuk sama benang. Nah, berikut ini adalah cara menyimpul jahitan. Kita lebih sering menggunakan surgeon knot ya. Surgeon knot ini simpulnya dokter-dokter bedah biasanya. Jadi yang simpul pertama itu dilakukan 2 kali lilitan, lalu simpul selanjutnya itu 1 kali lilitan dengan arah gerakan yang berbeda. Jadi misalnya kalau lilitan pertamanya 2 kali lilitan arahnya ke kanan, kemudian 1 lilitan ke kiri, terus dibuat lagi 1 lilitan ke kanan dan 1 lilitan ke kiri. Ya, jadi sampai 3 kali, 2 kali, kemudian 3 kali 1 lilitan. Nah, hal ini diperlukan supaya simpul benangnya itu tidak bisa lepas sebelum dilepaskan. Kecuali pada benang yang absorbable, nanti biasanya dia akan diserap. Karena kalau pada luka yang simpulnya lepas sebelum waktunya atau sebelum waktunya dilepas sudah terlepas sendiri, itu biasanya hasil akhir lukanya kurang baik.
Untuk pengangkatan jahitan atau afhacting ya, biasanya jahitan itu akan diangkat setelah fungsinya tidak diperlukan. Nah, tadi kan fungsinya untuk menautkan tepi-tepi luka ya. Jadi kalau tepi lukanya sudah tertutup, sudah cukup kuat, sudah healing atau sembuh secara primer, maka jahitannya sudah tidak diperlukan kan, jadi bisa diangkat. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya pengangkatan jahitan itu vaskularisasi yang pertama. Jadi, daerah mana pada tubuh yang vaskularisasinya paling banyak, maka jahitannya akan lebih cepat diangkat. Ya, contohnya jahitan pada daerah kepala pasti akan lebih cepat diangkat daripada jahitan pada daerah kaki. Nah, kemudian pergerakan. Jadi, jahitan yang berada di daerah persendian itu akan lebih lama diangkatnya dibandingkan dengan jahitan yang ada di daerah lain selain persendian, karena daerah persendian itu kan selalu bergerak, jadi penyembuhan lukanya akan lebih lama dibandingkan daerah yang statis atau hanya diam saja. Kemudian faktor lainnya adalah ketegangan tepi-tepi luka. Nah, jadi semakin lebar lukanya dipaksakan untuk ditutup primer, itu akan lebih lama sembuhnya dibandingkan luka yang memang bisa ditutup primer, nggak tension, itu akan lebih cepat bisa diangkat jahitannya. Kemudian teknik penjahitan ya. Nah, ini kan tadi sudah dijelaskan apa saja teknik penjahitan, kelebihan dan kekurangannya. Kemudian faktor terakhir adalah ya penyembuhan lukanya itu sendiri. Semakin cepat lukanya sembuh, semakin cepat jahitannya bisa diangkat. Nah, biasanya pada kasus luka pada anak-anak itu jahitannya akan lebih cepat diangkat dibandingkan luka pada orang tua, karena luka pada anak-anak akan lebih cepat sembuh. Nah, kapan sih waktu jahitan itu bisa dilepas? Seperti yang saya jelaskan tadi, berdasarkan vaskularisasi, semakin banyak daerah vaskularisasi pada lokasi jahitan tersebut, maka semakin cepat bisa dilepas jahitannya. Cara melepas jahitan itu biasanya daerah jahitannya dibersihkan secara aseptik, kemudian kait simpul jahitannya ditarik dengan pinset anatomis, ya, sehingga simpulnya sedikit terangkat dan digunting benang di bagian bawah simpul sedekat mungkin dengan kulit dengan posisinya 45 derajat. Baru kemudian ditarik ke arah yang berlawanan dengan letak simpul agar benang yang di luar tidak masuk lagi ke dalam jaringan. Nah, lokasi anatomisnya kapan bisa dilepas itu paling cepat adalah daerah wajah. Jadi jahitan pada daerah wajah biasanya bisa dilakukan pengangkatan jahitan setelah 3-6 hari. Biasanya rata-rata 5 hari sudah bisa. Kemudian kalau pada bagian leher 5-7 hari, pada bagian kepala 5-7 hari, badan 6-12 hari, dan ekstremitas biasanya sampai 2 minggu. Nah, ini bisa dilihat ya bagaimana teknik melepas jahitan yang pada simple suture, simple interrupted ya. Jadi pas di bawah simpulnya dipotong kemudian ditarik ke arah yang berlawanan dari arah simpul. Demikian juga pada matras horizontal dan matras vertikal. Nah, kemudian pada jahitan jelujur ya atau continuous itu pada bagian kiri bawah ya. Cara memotongnya adalah di awal dan simpul di akhir. Baik, sekian kuliah pengantar skill lab cara menjahit dan melepas jahitan luka. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa di WA saja saya ya. Nomor WA-nya 081362415123 atau nanti bisa ditanyakan di grup. Demikian kuliah saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.